Soal yang keenam, salah satu peristiwa penting dalam Perang Dunia yang kedua adalah penyerangan Amerika Serikat terhadap Jepang dengan cara menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki yang terjadi pada tanggal A. 6 Agustus 1945, B. 7 Agustus 1945, C. 8 Agustus, D. 9 Agustusnya, atau E. 10 Agustus 1945. Oke, saya akan berikan cara mudah agar teman-teman bisa langsung hafal tentang peristiwa ini. Pada saat Perang Dunia yang kedua, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki atau negaranya Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi jelas ini jawabannya adalah yang D. Tapi saya akan berikan jembatan keledai. Bagaimanakah agar peristiwa ini lebih mudah masuk dalam otak kita dan paling pasti dapat diingat, ya. Informasi ini agar bertahan dalam memori kita, maka kita bisa membuat jembatan keledainya dengan cara mengibaratkan Nagasaki itu sebagai Nine Gasaki. Nagasaki itu Nine Gasaki. Seperti yang kita ketahui bahwa Nine itu merupakan sebuah kata dalam bahasa Inggris yang artinya adalah 9. Nine Gasaki. Nine adalah 9. Artinya dalam otak kita peristiwa bom di Nagasaki, memori kita akan merespon dengan Nine Gasaki, yaitu terjadi pada tanggal 9 Agustus. Seperti itu. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Itu adalah trik untuk menghafal secara mudah. Oke, lanjut kita di soal berikutnya. Warga negara yang belum pernah diberikan latihan militer atau dipersiapkan dalam rangka menghadapi peperangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dapat diklasifikasikan sebagai A. Komponen cadangan, komponen pendukung, komponen sipil, komponen sekunder, atau E. Komponen tambahan. Oke, akan kita bahas apa itu komponen cadangan dan apa itu komponen pendukung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya pada pasal 8 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwasannya komponen cadangan itu terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sedangkan di pasal 8 ayat 2-nya, komponen pendukung itu adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Jadi berdasarkan isi dari pasal 8 ayat 1 dan 2 tersebut, maka warga negara yang belum pernah diberikan latihan militer atau belum pernah dipersiapkan dalam rangka menghadapi peperangan termasuk ke dalam kategori komponen pendukung. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di FRTWK berikutnya, ya. FRTWK dari tes CPNS tahun kemarin kita pelajari untuk tahun ini. Pada tahun 2018 Indonesia berduka dengan adanya bencana yang menimpa Kabupaten Donggala dan Palu. Bantuan demi bantuan diberikan oleh relawan kepada korban bencana, baik itu berupa makan, minuman, pakaian, dan bantuan lainnya. Tindakan relawan tersebut termasuk pengamalan Pancasila, sila ke, oke, pilihannya A sampai dengan E, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan penjelasan di sini. Berdasarkan uraian soal tersebut, ada kata kunci yang digunakan untuk menjawab soal nomor 8 ini, yaitu bantuan demi bantuan yang diberikan oleh relawan kepada korban bencana. Adapun tindakan bisa, kalau kita lihat dari pengamalan sila Pancasila, ini merupakan pengamalan sila yang kedua. Alasannya karena salah satu dari pengamalan sila yang kedua adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kegiatan kemanusiaan ini termasuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Ya. Jadi jelas nomor 8 jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Lanjut di latihan nomor 9. Lembaga tinggi negara terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara adalah A. DPR, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, C. DPD, E. Mahkamah Konstitusi, atau E. Presiden. Oke, di sini ada kata kunci lembaga negara yang memiliki kewajiban bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Oke. Lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Alasannya, hal ini sesuai dengan isi dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di latihan soal berikutnya, nomor 10, latihan tes TWK berdasarkan FR tahun kemarin. Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap dan mental, sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai A. Pancasila sebagai perjanjian luhur, B. Pancasila sebagai dasar negara, C. Pancasila sebagai ideologi negara, D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, atau E. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Oke, kita berikan penjelasan masing-masing dari opsi A sampai dengan E. Kita mulai dari Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya di sini Pancasila telah disepakati oleh pendiri bangsa untuk dilestarikan dan dilaksanakan isinya. Perjanjian luhur. Oke. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Istilahnya saja sudah dasar negara. Artinya, Pancasila merupakan dasar pijakan pelaksanaan negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, Pancasila adalah sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan oleh negara. Sedangkan yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila adalah ciri khas kepribadian bangsa. Berarti ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap dan mental, sehingga bisa dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Sementara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, artinya adalah peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi, kalau kita lihat di soal di sini adalah Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Berarti Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Cukup mudah, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke?